Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Gibran panik ditanya anak SMK ya, Penajam Pasir Utara soal IKN, sampai tak berani pakai mic. Wah, ada apa begitu kan? Masa ditanya anak SMK begitu paniknya di situ begitu kan ya? Kenapa? Ya, calon-calon presiden seperti Gibran ini tidak sesuai dengan karakter anak muda begitu kan, ya, tidak merepresentasi anak muda di situ begitu. Seharusnya kan seperti itu begitu, dengan logika cerdas, masih muda ya, bukan pelangak pelongo begitu kan. Bagaimana untuk mau debat nanti ya, bisa bisa keluar kencing gitu nanti begitu kan ya. Jadi masa ditanya soal anak SMK terkait dengan adanya soal IKN di situ ya, malah tak berani si Gibran di situ pakai mic begitu kan. Ya seolah-olah mulai agak panik, pelangak pelongo, ketakutan dan semuanya begitu kan. Saya rasa sebagai anak muda itu kan harus menjadi representasi anak muda begitu, gagasan, cerdas dan sebagainya begitu. Ini salah satunya. Bahkan Gibran ya panik ditanya anak SMK ya, Penajam Pasir Utara soal IKN, sampai tak berani pakai mic. Ini gimana si Samsul begitu kan ya? Kok sebegitu ngerinya ini si Samsul begitu? Jadi ini saya menganggap bahwa apa yang kemudian dilakukan Gibran itu menjadi lelucon begitu kan, menjadi intermezzo politik dalam hal ini begitu. Saya kira sampai-sampai ya saking paniknya seperti itu begitu. Gimana ini begitu? Ini sih serius katanya bro, daripada ya kena ya stage effect ya sindrom ikut ya gemetar katanya. Bahkan kalau dia nggak cerdas itu haknya, tapi apakah pendukungnya nggak bisa bedain kali ya? Jadi nggak habis pikir di situ begitu, katanya begitu. Jadi artinya kalau selama ini melihat dengan si Gibran begitu kan. Jadi saya menganggap bahwa representasi anak muda itu sebenarnya perlu di situ begitu. Gibran itu sebenarnya mewakili dari anak muda, bagaimana anak muda itu cerdas, tidak pelangak pelongo di situ, menghadapi tantangan apapun begitu. Masa ditanya soal anak SMK saja begitu kan ya, yang nanya itu begitu soal IKN malah ya seperti itu begitu kan. Mulai ada keraguan dan ketakutan bagaimana kalau menjadi pemimpin bangsa kita, Pak Prabowo misalnya menggantikan Pak Prabowo di situ. Batas ya bicaranya saja sudah seperti itu begitu kan. Jadi saya rasa banyak orang sekarang ini melihat dengan gagasan-gagasan Gibran itu ya tidak ada di situ begitu. Jadi buat apa pergi keliling sih ya. Ya kalau hanya pelangak pelongo sana sini gimana begitu. Padahal ya tetap aja videonya beredar kan ya, disangkanya kalau nggak pakai mic rakyat pada nggak tahu kali ya. Begini ibarat tuh ya mateng di karbit, mateng tapi enak katanya. Ini jangan-jangan pas debat cawapres nggak mau pakai mic nih begitu. Katanya banyak muncul spekulasi begitu, pakai teks lah, pakai parameter lah dan sebagainya begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini ya sebenarnya harus belajar sih sebenarnya berbicara di situ seorang Gibran, wali kota Solo di situ. Gimana begitu kalau temu dengan rakyat? Apakah sekata dua kata begitu kan? Kalau orang-orang kita kan paham sebenarnya. Kalau berhadapan dengan orang awam, dengan orang-orang yang sudah tua, maka sepatah dua kata di situ yang harus disampaikan begitu kan. Tidak mungkin lah, harus punya ya wawasan, harus punya bicara yang lebih banyak di situ begitu kan. Masa masyarakat banyak bicaranya, lalu kemudian begitu kan tanggapannya hanya sedikit-sedikit aja. Ini kan logikanya kan aneh di situ begitu. Bahkan ini ya beritanya sangat menarik begitu dan ini menjadi viral ya. Gibran panik ditanya anak SMK Penajam Pasir Utara soal IKN sampai tak berani pemakai mic. Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan ke proyek pembangunan ibu kota ya negara IKN Kalimantan Timur belum lama ini. Bahkan ya didampingi para influencer, Gibran Rakabuming juga menggelar kampanye yang salah satunya di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan. Bahkan ya satu sisi dalam acara tersebut ada seorang anak SMK di Penajam Pasir Utara yang berani bertanya soal IKN pada Gibran. Namun dia diduga karena pertanyaan tersebut cawapres mendampingi Prabowo Subianto itu tersebut memasang muka panik hingga tak berani memakai mikrofon. Momen ini berhasil terekam kamera video viral ya, seperti dilansir dari TikTok ya Marge Siswi pada hari Senin.
Bahkan ya seorang anak SMKN 1 PPU bernama Raffi Khairul Rizky yang bertanya langsung di hadapan Gibran dan rombongannya. Kalau ya itu Raffi bertanya memakai mic ya dan berdiri cukup jauh dari Gibran, namun diduga karena berisik sehingga tidak terdengar diminta maju langsung ke hadapan capres itu. Saya ingin bertanya bagaimana sih motivasi anak muda yang ada di sini untuk agar tidak menjadi tamu sendiri di lingkungan kami sendiri. Dengan seketika Gibran Rakabuming langsung memberikan jawaban dengan menggunakan mikrofon. Selama pembangunan di IKN ya ikut dilibatkan nggak dari musyawarah, rapat-rapat pasti dilibatkan ya jawabnya. Namun sampai di situ Gibran tidak lagi memakai mic sehingga suaranya ketika melanjutkan jawaban tidak mendengar ya terekam kamera itu. Lantas bagaimana di situ begitu kan? Ditanya masa soal IKN, apakah anak muda ada keterlibatan di situ? Jadi gimana begitu kan ya? Jawabannya kan harus di situ begitu. Masa dijawab soal anak muda begitu kan terkait dengan adanya IKN di situ begitu. Malah menanyakan apakah anak muda ikut terlibat. Seharusnya kan sudah tahu di situ begitu kan. Dilibatkan atau tidak? Jangan-jangan perkataan Anies Baswedan benar. Jangan-jangan orang-orang di dekat IKN tidak dilibatkan begitu kan. Tidak diajak ngomong, tidak berbicara begitu kan. Bisa saja seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya kesalahan fatal bagi seorang Gibran di situ begitu. Jadi ada agak muka kepanikan mereka begitu ternyata ya. Ditanya anak SMK saja seperti itu. Apalagi ditanya sebagai nanti didebat oleh Profesor Mahfud MD, oleh Caimin di situ. Selama itu terjadi perbincangan antara putra sulung Presiden Jokowi dengan siswa SMK 1 PPU yang masih pakai mic. Di samping melakukan kampanye di Penajam Pasir Utara, Gibran Rakabuming dan rombongan juga berkunjung ke Balikpapan. Di sana capres nomor urut 2 itu bertanya kepada warga Balikpapan untuk tahap melanjutkan IKN atau tidak. Bahkan ya Gibran Rakabuming sempat menyinggung pembangunan yang Jawa sentris selama ini dan harus ada pemerataan. Di satu sisi apakah seperti itu ya kita lihat saja nanti bagaimana mereka begitu kan. Kalau seolah-olah ini panik begitu. Saya rasa Gibran, saya sering mengatakan begitu kan ya. Gibran itu sebenarnya representasi anak muda yang seharusnya mereka itu cerdas. Mereka itu bagaimana ambil hati anak-anak muda di situ. Kalau ya sana sini pelangak-pelongo terus jawabannya hanya itu aja. Saya kira ada harus yang briefing begitu kan kepada Gibran. Harus memang benar-benar tegas begitu. Jangan sampai ya mungkin ya sama dengan bapaknya mungkin ya sana sini, tapi sekarang itu sudah tidak netral lagi. Masyarakat sudah melihat bagaimana seorang Jokowi di situ begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya saya masih heran kepada Gibran ini bagaimana untuk menjadi pemimpin. Kalau toh pada hakikatnya sana sini begitu pelangak pelongok sana sini begitu kan. Masyarakat kan ragu di situ begitu. Saya saja ragu luar biasa. Kalau Gibran tiba-tiba menjadi cawapres, lalu kemudian ya Pak Prabowo berhalangan gimana nanti begitu kan. Saya kira masih ini. Lihat saja di debat nanti bagaimana ucapan-ucapan mereka. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.